Sebelum mendengarkan cerita horor berikut ini, silakan untuk ditekan dulu tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo pendengar, jumpa lagi dengan aku Hesti di channel cerita pengalaman horor Hasta Hesti. Di cerita kedua ini, aku masih bercerita tentang pengalaman masa kecilku. Dulu aku pernah berteman dengan sosok anak kecil yang ternyata tidak dilihat oleh orang lain. Sebelumnya, kalau kamu suka dengan ceritanya, bisa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang mau bercerita juga di channel ini, boleh kirimkan cerita kamu ke email yang sudah aku cantumkan di description box. Kejadian ini sebenarnya berat banget diceritain karena sudah aku kubur memori itu sebagai sejarah terkelam dalam hidupku. Dari keluarga aku pun sebelumnya aku gak pernah ceritain ya. Cerita baru-baru ini aja dan bikin kaget mereka. Kenapa aku gak cerita ke keluarga? Alasannya karena dulu itu aku pernah cerita ke ibu. Dan ibu bilang, itu cuma halusinasi anak kecil. Emang anak kecil biasanya punya teman hayalan. Sejak itu aku kayak hilang kepercayaan diri, gak mau cerita ke siapa-siapa. Dan kalau bahasa sekarang takut dibilang halu juga. Adapun yang pernah aku ceritain seumur hidupku itu hanya 2 orang aja. Cuma sahabat-sahabat deket aku aja yang aku yakin mereka gak bakal mikir aku bohong. Tapi gak tahu juga ya mereka percaya atau enggak sebenarnya. Aku tuh mengalami ini masih di sekitar tahun 2000-an awal, umur 5 tahunan. Jadi kalau di video sebelumnya aku kan udah cerita pertama kali aku melihat makhluk halus di rumah Mbah. Mungkin yang belum tahu ceritanya bisa dengerin di video sebelumnya, judulnya intro. Linknya nanti juga akan aku taruh di description box. Nah, setelah kejadian itu aku jadi sering melihat hal-hal gaib ya. Hidupku antara nyata dan enggak. Kadang gak sengaja ngelirik sesuatu, apaan tuh? Ditengok lagi udah gak ada apa-apa. Saking seringnya kayak gitu, aku jadi orang yang cuek. Jadi waktu kecil itu gak penakut. Justru kakak-kakakku yang sering minta temenin ke kamar mandi, bukan aku yang ditemenin. Waktu itu aku masih TK, sekolahku di desa sebelah, di desanya Mbah. Jadi aku gak banyak kenal anak-anak seumuranku yang di desa atau di lingkungan rumah. Adapun tetangga yang terdekat, anak-anak perempuannya itu umurnya di atasku. Jadi karena kecil dulu aku cengeng, sama mbak-mbak itu sering digodain, gak ditemenin, gak diajak main gitu katanya. Sebenarnya bercanda aja, tapi ya anak kecil ya. Jadi digituin aja nangis sambil ngibrit pulang. Mungkin karena itu juga aku jadi sering main sendiri di rumah. Suatu sore habis mandi, aku main boneka sendiri. Dulu hobi banget dulu itu main rumah-rumahan, ngobrol sendiri sama boneka di kamar. Aku lupa persisnya gimana. Tiba-tiba ada anak cewek jongkok ikut main. Baru pertama ketemu dia udah manggil aku. Agak kaget sih, siapa nih kok udah kenal pikirku. Paling anak deket sini yang aku belum kenal, tapi karena dulu aku secuek itu dan juga masih bocah, jadi nggak curiga gimana-gimana. Ya udah main aja gitu. Anaknya juga ikut main biasa. Terus aku tanya, nama kamu siapa? Dia jawab, Bella, Isabella. Udah merinding. Jadi aku nggak bisa
paling nggak bisa nyebut nama ini, jadi aku pakai istilah aja ya. Jadi bocah gadis ini cantik sih, rambutnya sepunggung lurus begitu, pakai poni di tengah kayak aku dulu waktu kecil juga ada poni yang tengah gitu. Matanya bulat hitam, di bagian hitamnya tuh polos aja kayak orang pakai softline. Pernah ngerti gak sih softline hitam yang polos gitu? Hidungnya mancung, cantik pokoknya. Dan dulu itu yang aku perhatiin, dia kalau ngomong gak pernah buka mulut. Kalau aku ingat-ingat sekarang tuh jadi mikir, apa itu ya yang namanya komunikasi lewat batin. Dan dia ini enggak setiap hari datang sih, dan dia enggak akan pernah muncul kalau aku enggak sendirian. Munculnya itu selalu sore sehabis mandi, mungkin menjelang maghrib gitu. Kalau persis jamnya jam berapa aku nggak tahu. Kalau aku tanya rumahnya di mana, dia tuh nunjuk ke arah barat, dan aku seperti paham rumah yang dia maksud di arah barat itu arah rumah almarhum Mbah Mah. Jadi seberang rumah aku tuh ada lahan kosong, sampingnya ada jalan setapak ke arah rumah Mbah Mah yang ada di belakang lahan itu. Tapi rumah itu sudah kosong sepeninggal almarhum Mbah Mah ini. Sering diajak aku main ke arah sana, tapi aku nggak pernah mau karena aku memang takut ke sana. Jadi untuk informasi kalian, mulai masuk kelas 1 SD tuh aku udah pindah sekolah di desaku. Jadi aku lumayan punya teman ya yang seumuranku di lingkungan rumah sini. Dan dia semakin jarang untuk nemuin aku, tapi dia masih ada. Pernah ada kejadian, aku ingat waktu itu aku main boneka di kamar mbak, kamar kakakku, sambil makan kacang hijau direbus gitu, ada kuahnya, jadi kayak kolak gitu. Terus aku mau nyuapin si anak kecil ini, jadi sendok itu aku sodorin ke dia, terus aku bilang a. Gak sengaja mbakku lewat, lihat itu pas depan kamar, mungkin dia mau masuk kali ya. Langsung dia ngejerit, "Ibu!" Terus lari ke belakang. Waktu itu aku sih nggak paham banget kenapa mbakku gitu, dan aku cuek aja gitu. Dia ini ngikutin aku mulai aku umur 5 sampai baru naik kelas 5 itu umur 10 tahun. Ya cukup lama ya. Puncaknya aku nggak mau deket-deket sama dia karena suatu kejadian. Jadi dia ngiming-ngimingin ngajak ikut dia, katanya mau diajak main terus. Dia tanya, "Kamu mau kan main sama aku terus?" Aku jawab, "Iya mau." Terus dia bilang, nyuruh aku masuk ke dalam sumur. Jadi rumah aku tuh di belakang ada sumur gabung sama kamar mandi. Kaget dong aku. Katanya nanti dia bisa tarik aku dari sana, terus kita main-main. Aku mikir, kok gitu sih? Aku aja kalau ngintip-ngintip lihat sumur pasti dimarahin. Kan bahaya. Karena dulu udah lumayan gede, jadi udah bisa mikir logis. Aku sejak itu ngerasa, wah ini gak bener nih gitu. Jadi semenjak itu aku mulai asik sama teman-temanku. Dia mulai jarang, semakin jarang, sampai akhirnya dia itu benar-benar menghilang setelah ada sosok lain yang muncul. Nah itu pengalaman kecilku yang menurutku paling ekstrim, dan sampai sekarang buat ingat-ingat kejadian itu aja aku takut banget sebenarnya. Masih gak habis pikir sampai segitunya aku dulu, dan ternyata hal kayak gitu itu memang ada. Pesannya buat yang punya adik kecil atau punya anak kecil, jika mereka cerita punya teman yang mungkin kamu gak pernah lihat, jangan langsung diacuhkan atau dianggap hanya khayalan anak kecil, karena bisa jadi memang benar ada, dan salah-salah nanti bisa jadi celaka.